Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Eh, Baik, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Syekh Zainal, dosen program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah limnologi. Mata kuliah limnologi ini adalah salah satu mata kuliah pilihan yang ada di program studi pendidikan biologi yang memiliki bobot SKS 2 SKS, kemudian ditawarkan pada semester ganjil, yaitu tepatnya pada semester 5. Adapun mahasiswa yang bisa atau dapat mengambil mata kuliah ini, yaitu mata kuliah yang telah melulusi mata kuliah dasar, yaitu bio umum, kemudian taksonomi hewan, kemudian struktur hewan, kemudian yang terakhir adalah perkembangan hewan. Baik, itu deskripsi singkat terkait dari mata kuliah limnologi. Kemudian kami akan menyampaikan teknik penyampaian daripada mata kuliah ini sehingga bisa harapannya diterima dengan baik oleh para mahasiswa. Teknik yang saya gunakan dalam penyampaian materi perkuliahan ini yaitu teknik DEI, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery ini kami pertama-tama menyampaikan perangkat serta kontrak daripada mata kuliah ini. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, pemberian apersepsi berupa pendahuluan, kajian awal, pandangan awal terkait daripada mata kuliah ini. Yang terakhir adalah memotivasi mahasiswa sehingga mahasiswa itu memiliki motivasi untuk terus belajar mengkaji terkait dengan limnologi. Kemudian interaction. Di interaction ini yang saya lakukan adalah ceramah, kemudian small group discussion, kemudian melakukan tanya jawab, kemudian menggunakan metode case method, kemudian team based project seperti apa yang disampaikan atau dipersyaratkan oleh kementerian di pemberlakuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian berikutnya adalah asesmen. Di asesmen ini saya melakukan atau memberikan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa berupa resume setiap selesai perkuliahan, kemudian melihat keaktifan, kemampuan bertanya bagi mahasiswa pada saat berdiskusi, kemudian terakhir adalah melihat atau mengukur keterampilan mahasiswa di dalam melakukan pengamatan-pengamatan terkait kajian daripada materi atau permasalahan yang diberikan. Berikutnya adalah yang terakhir adalah pemberian reward kepada mereka yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan pengamatan dengan baik, sehingga nantinya bisa memotivasi mereka untuk terus belajar dan terus berbuat, terutama pada kajian limnologi itu sendiri. Adapun CPL atau PLO yang akan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu menguasai konsep limnologi, menganalisis, serta mengaplikasikan dalam pembelajaran biologi di sekolah, kemudian di instansi, dan juga masyarakat, tentunya melalui kajian-kajian ilmiah. Berikutnya adalah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu
mampu menjelaskan konsep limnologi, menganalisis dan mengaplikasikan pembelajaran di sekolah, khususnya SMA, kemudian instansi dan masyarakat luas, misalnya adalah di perikanan dan kelautan. Kemudian, adapun kompetensi yang diharapkan kepada mahasiswa, yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dan ruang lingkup limnologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis jenis ancaman perairan tawar dan upaya penanggulangannya. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep limnologi dalam pembelajaran, kemudian dalam instansi, terlebih lagi masyarakat luas. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi di perairan, khususnya di perairan yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa mampu menuliskan bentuk laporan dalam kajiannya atau mungkin berupa artikel terkait dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk mencapai PLO dan CPMK, maka mahasiswa diberikan materi selama 14 kali pertemuan, 12 kali itu adalah materi ditambah dengan UTS dan UAS. Nah, ini adalah materi pembelajaran dalam mata kuliah limnologi. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup limnologi. Kemudian yang kedua, tinjauan umum perairan tawar. Kemudian manfaat perairan tawar. Yang keempat, ekologi perairan lotik. Kemudian kelima, ekologi perairan lentik. Kemudian keenam, kondisi fisik kimia serta biologi perairan lotik dan lentik. Kemudian yang ketujuh, proses-proses ekologi yang terjadi di perairan lotik. Yang kedelapan, proses-proses ekologi perairan lentik. Yang kesembilan, ancaman terhadap ekologi perairan tawar ditinjau dari aspek antropogenik dan upaya penanggulangannya. Yang ke-10 adalah ancaman terhadap ekologi perairan tawar ditinjau dari aspek perubahan iklim serta upaya penanggulangannya. Ke-11 adalah studi kondisi perairan tawar meliputi sungai dan danau yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ke-12 membuat rancangan berupa laporan atau artikel yang akan dipublikasi baik pada proceeding maupun pada artikel-artikel atau jurnal yang lainnya. Berikutnya, metode yang diterapkan dalam pembelajaran adalah dengan pendekatan SCL, Student Center Learning, kemudian metode ceramah, kemudian case method, kemudian team-based project, dan small group discussion. Nah, sementara untuk asesmen atau penilaian untuk pemberian bobot nilai terkait tugas itu ada 60% yang saya lihat dari pelaksanaan case method, kemudian team-based project. Ini baik sifatnya mandiri maupun kelompok. Berikutnya adalah terkait dengan bobot UTS itu 15%, kemudian bobot UAS itu adalah 25%, sementara kehadiran itu adalah 0%. Kami tidak menilai kehadiran karena sudah menjadi tanggung jawab kewajiban daripada mahasiswa itu untuk memenuhi kehadiran sesuai dengan panduan akademik bahwa mahasiswa yang berhak mengikuti UTS maupun UAS adalah mahasiswa yang tingkat kehadirannya lebih dari 75%. Kemudian terkait dengan nilai, saya tetap merujuk pada tabel konversi nilai pada pendidikan biologi yang menjadi turunan daripada panduan akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako.
Baik, itu mungkin yang kami bisa sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian cara kami menyampaikan di dalam perkuliahan, kemudian menilai dan lain sebagainya. Itu saja yang sempat kami sampaikan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya banggakan, adik-adik peserta mata kuliah limnologi yang tentunya senantiasa selalu semangat di dalam mengikuti perkuliahan ini. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada materi terkait dengan faktor fisik, kimia, biologi ya, terkait daripada perairan tawar khususnya untuk lotik, kemudian lentik. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba sharing bersama melalui Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan proses-proses ekologi yang ada di perairan, khususnya untuk perairan lotik. Baik, tentu kita semua bertanya proses-proses apa yang terjadi di dalam perairan lotik. Tentunya adik-adik sudah tahu dan paham persis ketika kita berbicara tentang materi perairan lotik, maka yang kita ingat itu adalah semua jenis perairan yang sifatnya mengalir ya, seperti itu. Nah, kita lihat proses-proses yang terjadi di dalam ekologi perairan lotik itu yang pertama adalah proses geomorfologi. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi kajian daripada proses geomorfologi ini? Yang pertama kita lihat adanya pelapukan. Namanya pelapukan pasti ada perubahan bentuk, perubahan sifat dari suatu benda ya. Katakanlah misalnya adalah sebuah batu, kemudian itu mengalami proses-proses tertentu, kemudian bisa menjadi pasir, tentunya itu menjadi sebuah pemikiran untuk kita semua tentang proses apa sih sebenarnya yang terjadi pada pelapukan. Ternyata ada 3 proses yang terjadi khususnya pada kajian pelapukan itu. Yang pertama ada proses pelapukan secara mekanis. Nah, secara mekanis ini biasanya juga kita kenal dengan pelapukan secara fisik ya. Artinya pelapukan yang dilakukan dengan melibatkan gesekan, baik itu antara benda yang sesama jenis ataupun mungkin lain jenis yang saling bergesekan sehingga terjadi yang namanya pelapukan. Kemudian proses pelapukan kimiawi ini kebanyakan menggunakan unsur-unsur kimia baik itu yang ada di alam ya, di alam maupun sengaja dilakukan dengan melibatkan sejumlah bahan kimia. Kemudian ada pelapukan yang sifatnya organik atau yang kita kenal dengan pelapukan biologis, yaitu melibatkan sejumlah agen biologi ya di dalam mempercepat proses-proses pelapukan itu. Berikutnya adalah terkait dengan erosi berlembar. Nah, erosi berlembar ini ketika kita mendengar tentang kata daripada erosi, maka yang kita ingat adalah perubahan yang terkikis ya, kata terkikis. Artinya perubahan bentuk yang tadinya utuh itu kemudian bisa hilang seiring dengan waktu. Akan tetapi erosi berlembar ini erat kaitannya dengan kajian terkait dengan batu, bebatuan. Nah, di batu ini akan terjadi atau terbentuk seperti layaknya serat-serat. Serat-serat inilah yang dimaksudkan dengan
erosi berlembar itu, hilangnya selembaran demi selembaran sehingga nanti bisa mengecil dalam wujudnya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan erosi drainase. Nah, erosi drainase ini erat sekali kaitannya dengan proses geomorfologis yaitu erosi saluran, ya, di mana kedua erosi ini akan membentuk sebuah jalur ya, baik itu jalurnya panjang atau mungkin jalurnya pendek, yang jelasnya dia berupa jalur ketika misalnya mengalami yang namanya erosi. Tentunya itu karena adanya gerak atau adanya geomorfologis yang terjadi di alam. Kemudian yang kelima adalah adanya erosi lembah. Erosi lembah ini tentunya kalau kita mendengar kata lembah maka pasti ini bukanlah sebuah gunung ya, bukan juga sebuah lereng, akan tetapi lebih rendah lagi dari kesemua itu. Erosi lembah ini maksudnya adanya pengikisan pada pinggiran daripada lereng itu yang menyebabkan bisa terbentuknya sungai misalnya atau mungkin bisa terbentuknya aliran-aliran yang lain. Berikutnya proses yang terjadi dalam ekologi perairan lotik. Yang kedua adanya proses hidrologis. Ini airlah yang mengikis ya. Yang pertama itu adalah proses evaporasi. Kalau kita menelisik kembali di materi-materi bioumum terkait konsep evaporasi, itu artinya adalah proses penguapan air dari tubuh badan air atau tubuh perairan ya. Artinya dengan kemampuan pemanasan matahari, ya akan kehilangan air pada badan perairan itu. Untuk mempermudah kita lihat proses yang terjadi terkait dengan evaporasi. Ini, coba dilihat deh di adanya perairan ini, kemudian adanya terik atau cahaya matahari, penetrasi cahaya, kemudian menyebabkan air pada badan air itu menjadi menghilang, ya, menjadi menghilang. Nah, inilah yang dimasukkan dengan evaporasi itu, ya, langsung dari badan perairan. Kemudian berikutnya adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini adalah penguapan air yang dihasilkan dari proses transpirasi dan evaporasi. Nah, untuk memperjelasnya kita lihat gambar ini ya, bahwa memang selain daripada badan air ya, ini juga ada pada tumbuhan kehilangan air, melibatkan dua, evaporasi kemudian transpirasi seperti itu. Berikutnya adalah terkait dengan hujan. Tentunya air hujan ini terbentuk akibat daripada evaporasi dan evapotranspirasi ya yang terjadi di atmosfer sehingga terbentuklah yang namanya butiran-butiran air. Kemudian butiran air itu akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi, kemudian turunlah yang namanya hujan seperti ini ya. Ada yang namanya proses kondensasi yang ada ketika misalnya awan itu sudah semakin memberat, akhirnya turunlah dalam bentuk wujud hujan. Ini adalah proses-proses yang ada, kemudian aliran permukaan, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, Dek? Saya silakan terkait dengan materi ini. Proses-proses ekologi yang terjadi pada perairan lotik. Saya silakan. Siapa? Anissa? Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya Nidia Husni Fatuljana, Stambuk A221-20022. Jadi saya ingin bertanya Pak mengenai proses hidrologis tadi kan sudah dijelaskan mengenai penguapan dan juga terjadinya hujan. Saya ingin bertanya Pak, apakah faktor yang mempengaruhi proses tersebut kan seringkali itu biasanya terjadi kemarau panjang padahal air hujan itu sendiri turun dari penguapan air sungai menguap kemudian menjadi hujan. Jadi apakah ada faktor yang mempengaruhi sehingga kadang itu tidak terjadi hujan?
Kemudian pertanyaan kedua saya, Pak, apakah jumlah intensitas hujan yang berbeda-beda itu juga disebabkan dari proses hidrologis tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak nih dia. Pertanyaannya sangat baik ya. Mungkin ada deh dari teman lain yang bisa menjawab itu, silahkan. Terkait dengan pertanyaannya Nidia tadi. Ketika misalnya terjadi kemarau panjang, itu biasanya tidak turun-turun hujan. Apakah itu terjadi kaitannya dengan evaporasi tadi itu ya? Silakan Dek. Ada? Oke. Jadi ternyata ketika kita misalnya melihat hal ini terjadi, maka sesungguhnya itu semua ada kaitannya dengan proses-proses hidrologis itu ya. Jadi akibat daripada lambatnya turun hujan itu kemungkinan besar berkontribusi pada kurangnya air yang berkondensasi yang bisa apa namanya akibat daripada evaporasi itu kemudian tertampung di awan, kemudian terjadi kondensasi, kemudian akibatnya turun hujan seperti itu ya. Makanya itulah yang disebut dengan terjadinya kemarau panjang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi ini dia? Iya, betul sekali. Itu dipengaruhi oleh proses hidrologi semua. Baik derasnya maupun tidak derasnya hujan tergantung dari itu tadi. Seberapa besar volume yang terjadi yang namanya kondensasi pada saat di awan itu, seperti itu. Ya, oke, oke. Masih ada yang lain? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan, silakan Rudi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudi Setiawan, stambuk A221 20069. Di sini saya bertanya tentang evaporasi tadi. Apa namanya? Apakah sebuah ketinggian dari daratan atau jarak dari sumber air itu juga berpengaruh terhadap laju intensitas curah hujan, Pak? Terima kasih. Ya, betul, betul. Ya, ini saya pikir ini terkait dengan pertanyaannya tadi nih dia ya. Ketinggian tempat, bentang alam, kemudian apa namanya geografi ya. Letak geografi itu sangat menentukan jumlah curah hujan yang akan turun seperti itu. Contohnya misalnya di daerah pegunungan seringkali curah hujannya lebih tinggi ketimbang yang berada di dataran atau daratan seperti itu ya. Mengapa? Karena kalau misalnya tidak terjadi yang namanya evaporasi, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah evapotranspirasi. Ya, seperti itu. Gabungan dari keduanya. Jadi selain hilang di badan air, ya, pada badan air, airnya itu juga bisa mengambil daripada tumbuh-tumbuhan itu, dia serap kembali. Makanya dikenal tadi dengan proses evapotranspirasi itu. Ya, itu deh erat sekali kaitannya. Ketika misalnya semakin tinggi tempat itu, kemudian tentunya itu adalah berupa gunung, ya itu bisa dipastikan bahwa curah hujan itu semakin tinggi adanya di sana. Ya, ya, gitu. Saya pikir ini masih banyak sekali pertanyaan yang adik-adik mau lontarkan itu, mau keluarkan terkait dengan proses-proses ekologi pada perairan Lotik. Akan tetapi mungkin kita dibatasi dengan waktu ya. Olehnya itu nanti kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena setelah ini itu masih ada proses-proses ekologi yang terjadi pada perairan lentik. Tentunya materi ini saling berkaitan. Adik-adik nanti bisa kembali membaca lagi, kemudian tentunya minggu depan banyak sekali lagi pertanyaan yang muncul ya.
seperti itu. Olehnya itu di akhir perkuliahan ini saya memberikan tugas kepada adik-adik semua untuk membuat resume singkat resume singkat terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Tentunya itu disertai dengan teori-teori yang jelas ya. Teori-teori yang jelas, tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan berargumen tanpa disertai dengan teori yang jelas seperti itu ya. Oke? Bisa? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Jadi itu mungkin penyampaian untuk hari ini terkait dengan mata kuliah kita, terkait topik ya. Terkait topik yang ada, saya cukupkan, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, sama-sama.